Haleluya, selamat siang semuanya. Semangat siang hari ini, amin. Setelah reschedule beberapa kali, akhirnya sampailah saya di tempat ini. Jadi harusnya saya tahun lalu Bapak Ibu ya, tapi karena ada berbagai macam hal, baru awal tahun ini saya bisa bersama-sama dan pertama kali saya melayani di tempat ini, tapi saya sudah merasakan ini seperti rumah kesekian bagi saya ya. Terutama di luar Jawa kayaknya ini rumah pertama saya ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang memiliki pikiran Kristus. Bagaimana kita hidup bersama dengan pikiran Kristus. Kenapa ini penting sekali untuk kita bahas, untuk kita mengerti, bukan hanya karena kita orang Kristen sehingga kita harus memiliki pikiran Kristus, tetapi ada banyak hal yang mau tidak mau kita harus memiliki pikiran Kristus itu, supaya hidup kita ini akan semakin serupa dengan Tuhan, mengalami banyak hal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita,
Banyak orang Kristen tahu janji Tuhan ya. Oh, Tuhan itu bisa melakukan ini, Tuhan bisa melakukan itu. Dia menjanjikan ini, itu. Tapi kenapa kok nggak bisa mengalami ya? Nah, karena cara berpikir kita dengan cara berpikir Kristus itu seringkali sangat bertolak belakang. Ketika kita menghidupi dengan menggunakan cara berpikir kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang ada di dalam Kristus. Kalau kita mau mendapatkan apa yang ada di dalam Kristus, kita harus hidup dengan cara berpikir seperti pikiran Kristus. Nah, itu konsep dasarnya. Nah, mari saya mulai dengan satu kejadian yang saya percaya kita semua sudah tahu, ya, boleh dimunculkan slide saya ya. Saya menyebutnya tragedi Taman Eden. Ya, pertama kali manusia jatuh dalam dosa ada di Kejadian pasal ketiga, Bapak Ibu. Tapi waktu saya satu kali membaca dan mengamati percakapan antara Tuhan dan Adam dan Hawa, itu ada sesuatu yang menarik sekali. Ya, ada ayat yang menjadi highlight, itu Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Jadi ini ceritanya manusia sudah jatuh dalam dosa, lalu kemudian Tuhan sudah tahu tentunya, tapi menariknya dia memilih waktu yang tepat untuk menjumpai Adam dan Hawa. Ya, kalau dibaca di ayat sebelum 9 dan 10 itu dikatakan pada waktu hari yang sejuk. Jadi kenapa Tuhan memilih hari yang sejuk? Karena kalau hari itu lagi panas, kayaknya makin panas suasananya. Ya, karena Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan memilih waktu yang enak, waktu yang tepat untuk berdialog, bukan untuk menghakimi. Karena kalau menghakimi, Tuhan datang pasti langsung begini, wah kamu salah ini, kamu bikin salah, CCTV-nya udah ada nih buktinya, ya kan? Kamu bikin salah, makanya kamu begini, itu menghakimi. Tapi pada waktu itu kalau kita baca Kejadian 3 seluruhnya ya, Tuhan itu nanya, Adam, Hawa, di manakah engkau? Padahal Tuhan tahu nggak di manakah mereka? Tahu. Tapi kenapa dia bertanya, di manakah engkau? Karena Tuhan ingin memulai dialog. Bapak Ibu, perbedaan kita dengan Tuhan itu apa? Kalau kita menjumpai kesalahan orang lain, kita biasanya dengan cepat langsung menghakimi, betul? Kalau pasangan kita salah, wah kadang-kadang bahkan saya ketemu ya, ada pasangan suami istri, pasangannya salah di depan lagi ngumpul sama teman-teman lain aja, nggak pakai tunggu pulang saudara ya, langsung pada saat itu, salah bukan begitu, kamu udah saya kasih tahu berkali-kali, aduh nggak pernah dengerin, semua teman-temannya langsung Hawa tegang. Gitu ya, langsung ada yang ngejuk-ngejuk supaya agak cair lagi suasananya gitu ya. Nggak tunggu waktu, langsung hajar di tempat. Ya itu kecenderungan kita manusia. Menemukan kesalahan orang, kita langsung. Tapi kalau Tuhan, dia tunggu waktu yang sejuk. Lalu dia nggak langsung ngomongin kesalahannya. Dia cari kita dulu. Dia pengen ketemu dengan kita dulu. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda hari ini duduk di ruangan ini, di tempat Anda, di kursi Anda merasa sedang menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Anda menyembunyikan dosa dari Tuhan. Dan Anda merasa kayak, aduh gimana ya. Tenang aja, Tuhanmu itu tidak segarang itu. Tuhanmu itu mengasihi engkau apa adanya. Jadi walaupun engkau menyembunyikan sesuatu, dia bersedia untuk mendengarkan dengan apa ya? Dengan hati yang terbuka. Yang pertama kali dia akan tanya sama saudara adalah begini, kemana aja selama ini? Aduh, gue udah lama loh gak ketemu kamu. Puji Tuhan kamu hari ini datang di kebaktian ini, ada di ibadah ini. Itu saudara. Jadi Tuhan kita itu mendekati dengan cara yang dia tahu persis apa yang terbaik. Nah itu backgroundnya ya, tapi bukan itu yang saya mau bahas lebih dalam. Ketika manusia sudah ketahuan bahwa dia berbuat dosa, lalu kemudian Tuhan mencari dia, dan kemudian terjadi dialog, lalu kemudian Tuhan tanya, gitu kan, kemana aja kamu selama ini? Dan Adam dan Hawa sembunyi. Nah ini dia. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar. Jadi manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Wah, jadi begitu Adam dan Hawa, Tuhan datang nih ke taman ini nih. Langsung mereka bersembunyi, dikatakan aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, saya baca ayat ini sudah berkali-kali sejak saya bertobat. Tapi satu ketika setelah belasan tahun kemudian, tiba-tiba saya tersingkapkan di kata yang saya tebelin. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, kalau saudara lihat kasusnya, pelanggaran Adam dan Hawa apa? Makan buah yang dilarang, betul nggak? Sehingga kalau Tuhan datang
dan Adam dan Hawa takut dan bersembunyi, harusnya alasan dia bersembunyi apa sih? Ini logika dasar aja, yang masuk akal aja. Ya, Tuhan kasih aturan gitu ya, misalkan di ruangan ini gitu ya, tolong nanti kalau keluar dari ruangan ini ya dibersihkan kursinya masing-masing ya, jangan ada bekas-bekas apa ya, kalau tinggalin duit boleh, tapi jangan tinggalin masalah di situ ya. Nah misalkan gitu ya aturannya ya. Tapi ada yang ketahuan ternyata ninggalin kotoran di situ gitu kan ya. Terus kemudian ketahuan sama Pastor Daniel gitu kan ya, misalkan gitu ya. Terus kita berasa sungkan, berasa segen, berasa nggak enak, gara-gara apa sih? Karena kita melanggar sesuatu yang sudah ditetapkan, betul nggak? Harusnya manusia itu takut waktu Tuhan datang, karena apa? Waduh, kita makan buah terlarang, padahal kan itu nggak boleh. Kok kita makan juga? Sekarang Tuhan di sini, gawat, kita harus sembunyi, betul nggak? Harusnya kan gitu ya ceritanya ya. Kalau di drakor kan mestinya gitu ya. Tapi ini enggak, wah ini menarik. Jadi waktu saya menemukan kalimat yang ditebelin ini, saya pertama kali quite shock gitu, kaget. Mereka bersembunyi bukan karena mereka tahu mereka melanggar firman Tuhan. Mereka sembunyi karena mereka sadar bahwa mereka telanjang. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Bapak Ibu Saudara, waktu manusia makan buah terlarang, which is dikatakan itu adalah buah pengetahuan baik dan buruk. Error cara memandang manusia, cara berpikir manusia waktu dia makan buah itu, logikanya langsung error. Klek. Sejak hari itu sampai sekarang, pikiran manusia sulit lempeng. Kalau orang Betawi bilang lempeng, lempeng itu lurus. Sulit untuk lurus, bawaannya menyimpang-menyimpang terus, ngaco. Gara-gara apa? Makan buah pengetahuan baik dan buruk. Why? Manusia tidak sanggup menghandle pengetahuan baik dan buruk. Itu sebabnya Tuhan larang jangan makan itu. Bukan karena Tuhan jahat. Idih, bagian yang paling enak sengaja nggak boleh. Ya, kalau baca perjanjian lama kan bangsa Israel itu nggak boleh makan lemak. Daging itu lemak nggak boleh, harus dipersembahkan sama Tuhan. Zaman sekarang kan kita makan semua lemaknya, ya kan? Dan memang enak kan lemaknya. Itu kalau kita makan steak tuh bagian yang ada lemak-lemaknya, wah itu yang paling gitu kan ya. Pada zaman itu Israel nggak boleh, harus dipersembahkan karena Tuhan tahu kalau Israel makan lemak terus stroke semua itu bangsa. Tuhan tuh tahu yang terbaik. Kalau dia melarang kita untuk melakukan sesuatu, bukan untuk membuat saudara menderita, itu penting. Kalau Tuhan memberikan larangan jangan lakukan sesuatu, karena dia tahu waktu kamu lakukan itu, hidupmu akan susah, hidupmu akan menderita. Dan Tuhan sayang sama kita, sama seperti orang tua sayang sama anaknya, benar gak sih? Kalau orang tua bilang, jangan main di tepi jurang, sudah nangkep kan kenapa gak boleh main di tepi jurang. Tapi anak itu kadang-kadang, pengetahuan baik dan buruknya belum sanggup mencerna perintah itu. Sehingga dia mengira begini, loh ini kan seru ya kan, di tepi jurang kan seru, asik-asik gitu kan. Lah kalau anak umur 3 tahun asik-asik, belum selesai kan gitu. Tuhan tahu, makanya dia larang jangan makan buah pengetahuan dan baik dan buruk. Bukan Tuhan itu menyembunyikan sesuatu yang luar biasa dari manusia. Iblis kan bilang gini, Tuhan itu tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti dia. Kamu akan tahu apa yang baik, apa yang buruk. Manusia bukan Tuhan. Kemampuan manusia untuk mencerna tidak sanggup. Itu sebabnya waktu mereka makan buah itu, error cara berpikir manusia. Errornya di mana? Ini jelas. Dia harusnya takut akan perintah Tuhan, tapi dia nggak takut. Yang membuat dia takut apa? Ada yang salah dengan diri saya kayaknya nih. Kayaknya saya kurang menarik nih. Kayaknya saya kok begini ya. Sudah lihat manusia hari ini, sudut pandangnya itu begini. Demi memenuhi apa keinginan dirinya sendiri, mereka tidak takut untuk melanggar Tuhan. Itu terjadi sampai hari ini. Buat mereka perintah Tuhan itu enggak terlalu penting. Yang penting itu apa? Aku dihormati orang kagum sama aku. Wah, aku kelihatan keren, ya kan? Wah, rumahku besar, semua orang mengagumi aku, uangku banyak, ya kan? Wih, aku kemana-mana semua tunduk hormat. Takut sama hormat beda Bapak Ibu ya. Ada orang tunduk karena hormat, ada orang tunduk sebenarnya cuma takut aja. Habis saudara lewat diomongin saudara.
Ya, nah, banyak orang cuman pengen dihormati apa segala macam, sampai mereka melanggar perintah Tuhan mereka nggak peduli, karena penilaian mereka apa yang baik dan buruk bukan berdasarkan perintah Tuhan lagi, tapi penilaian baik dan buruk mereka berdasarkan apa? Keinginan diri sendiri. Apa yang menurut saya baik, apa yang menurut saya benar, itu yang saya lakukan, bukan apa yang menurut Tuhan benar. Itu disitulah errornya manusia sekarang. Nanti saya akan tunjukkan beberapa keeroran cara pikir dunia zaman sekarang dengan firman Tuhan. Saya akan tunjukkan. Saudara, kita akan di sini sampai jam 3 sore. Saudara sudah bawa bekal makan siang? Enggak, di sini 38 menit lagi. Tenang aja saudara ya. Saudara langsung ada yang gini, aduh harusnya jangan datang saya hari ini ya. Lama amat khotbahnya. Enggak ya. Nah ini pertama saudara, kenapa saudara perlu punya pikiran Kristus? Karena pikiran kita sebagai manusia sudah menyimpang saudara. Kita nggak tahu apa yang baik dan buruk yang sesungguhnya. Yang kita pikir baik dan buruk itu versi kita, menurut kita. Nah itu terjadi waktu Adam dan Hawa makan buah itu, error langsung. Sudah tahu nggak sih? Saya bahas sedikit mendalam ya, karena saya nggak tahu kenapa di sini kok hawanya haus sekali ya. Jadi saya bawaannya itu apa yang saya nggak siapin saya keluarin semua gitu ya. Sampai saya kurus saudara, saya keluarkan semua. Saudara, kenapa Tuhan perlu membuat manusia mati? Salah satunya kenapa setelah manusia kedapatan makan buah pengetahuan baik dan buruk, diusir dari Taman Eden, betul nggak? Dan alasannya apa? Supaya mereka tidak makan buah kehidupan. Buah yang kalau mereka makan, manusia nggak mati-mati. Nah Tuhan menjauhkan dari Taman Eden, sebenarnya menjauhkan dari buah kehidupan itu supaya apa? Supaya manusia mati. Ih Tuhan kok jahat sih? Harusnya manusia bisa hidup seterusnya kok dibikin mati. Bayangkan saudara hidup seterusnya dengan pengetahuan yang salah. Dengan cara pandang yang salah, dengan pikiran yang salah. Tuhan gak mau itu. Makanya Tuhan berikan limit batas pada usia tertentu kita akan mati. Lalu nanti kita akan diberikan tubuh yang baru yang tidak terkontaminasi oleh buah pengetahuan baik dan buruk. Sehingga pikiran kita akan menjadi pikiran Kristus lagi seperti waktu pertama kali kita diciptakan. Jadi kematian bagi orang dunia itu kutuk. Tapi bagi orang Kristen, kematian adalah transisi dari kehidupan yang penuh dosa, dikuasai dosa, kepada kebebasan yang sejati, kembali kepada fitrahnya lagi. Nah itu dia, kematian, saudara. Makanya dunia memandang kematian sebagai sesuatu yang mengerikan. Sampai Kaisar pertama Cina mengutus semua anak buahnya untuk mencari obat membuat dia gak mati-mati. Sampai akhirnya dia mencoba minum air raksa. Sudah tahu ceritanya? Jadi Kaisar pertama yang mendirikan Cina, foundernya negara Cina yang pertama kali kekaisaran, itu matinya gara-gara dia minum air raksa, lalu kemudian jadi gila. Kenapa dia minum air raksa? Karena anak buahnya, Perdana Menterinya bilang, ini bikin tuanku gak mati-mati. Padahal Perdana Menterinya pengen dia mati, dia gantiin. Tapi karena keinginan gak mau mati, dia minum air raksa itu, matilah dia. Gara-gara dia gak pengen mati, matilah dia. Saudara, itu yang terjadi. Manusia menganggap kematian sebagai kutuk. Tapi di dalam Kristus, kutuk diubah menjadi berkat. Saudara. Nah itu dia ya background story-nya. Maka kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita. Ada beberapa ayat yang cepat saja kita baca ya. Boleh dimunculkan. Amsal 28 ayat 26. Orang yang percaya dengan penilaiannya sendiri, understanding-nya sendiri, dia akan terjebak ke dalam sebuah kebodohan. Tetapi orang yang berjalan dengan hikmat, hidupnya akan selamat. Hikmat di sini kalau dalam kitab Amsal diportray sebagai personal being, sebagai pribadi, yaitu Kristus Yesus. Gambaran dari Kristus Yesus. Dialah hikmat yang sesungguhnya. Saudara tidak bisa hidup dengan pikiran saudara sendiri. Saudara harus hidup dengan pikiran Kristus. Itu maksud dari Amsal ini. Terus berikutnya, ayat berikutnya. Boleh dimunculkan lagi, Roma 12 ayat 2 yang tadi barusan dibacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sudah, kalau orang Jawa bilang mengsle. Mengsle itu mengsle itu agak geser dikit gitu ya. Pikirannya itu udah gak lurus gitu ya. Jadi jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah saudara. Cara berubahnya bagaimana? Diperbaharui. Apa yang diperbaharui? Akal budi kita. Supaya apa? Supaya saudara dapat membedakan
Karena sekarang ini ajaran begitu banyak, konten Instagram, TikTok, YouTube, wah semua orang tiba-tiba menjadi ahli. Bener nggak saudara ya? Semua orang tiba-tiba menyebut dirinya pakar ini, pakar itu, apa segala macam, bikin konten ya kan. Wah banyak sekali konten. Kadang-kadang kita mulai tidak bisa membedakan mana pikiran Kristus, mana pikiran dunia. Hanya karena yang ngomong orang Kristen kita pikir itu pikiran Kristus. Hati-hati saudara, belum tentu. Gimana supaya kita bisa membedakan? Pikiran kita mesti diperbaharui. Nah kalau kita malas memperbaharui pikiran kita, maka kita nggak punya kemampuan untuk menilai ini tuh beneran kehendak Tuhan atau bukan. Ini yang baik atau bukan menurut Tuhan. Ini yang sempurna bukan menurut Tuhan. Kita kan kesulitan membedakan. Terus ayat berikutnya. Sebab ini sekali lagi, ku tegaskan saudara, ya kan? Sampai ditegaskan. Jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan apa saudara? Pikirannya yang sia-sia. Jangan sama seperti dunia saudara. Ya, kekristenan waktu awal pertama kali di Kisah Para Rasul begitu memikat sampai semua orang pengen menjadi seperti orang Kristen. Tapi orang Kristen sekarang terpikat dengan dunia sampai lebih pengen jadi sama dengan seperti orang dunia. Wah ini bahaya. Pikiran mereka sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sense mereka untuk mencium bahwa ini tuh salah, ini tuh gak bener. Pengetahuan baik dan buruknya itu udah amburadul. Sense-nya udah gak ada, tumpul, udah gak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Dia itu sesuatu yang salah tapi dia ceritakan itu sebagai sebuah wisdom. Sudah lihat gak sih dunia makin sekarang? Ya, sesuatu yang dulu kita tahu-tahu jelas itu salah, sekarang itu bisa dikemas begitu rupa sampai begitu make sense untuk dilakukan. Sampai kalau kita gak lakukan kita tuh kuno. Itu perasaan mereka telah tumpul, bahaya sekali saudara. Sehingga mereka menyerahkan diri, mereka gak sadar mereka sedang menyerahkan diri, pakai aku. Ya. Jadi bukan terpaksa mereka jatuh dalam kebodohan dan dosa, tapi mereka bahkan menyongsong, menyerahkan diri. Makanya hari-hari ini banyak sekali orang Kristen melakukan hal-hal yang kita tahu mungkin sekitar 20-30 tahun lalu itu jelas sekali. Itu melanggar firman. Tapi hari-hari ini tuh tiba-tiba jadi semua boleh, semua oke. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kalau ditilik, sudah kalau tilik sungguh-sungguh. Dasarnya apa? Diri sendiri. Karena saya sudah gak nyaman, saya udah gak puas, saya gak begini, saya gak begitu, diri sendiri. Kalau mereka mempertimbangkan Tuhan, gak semudah itu mereka ambil keputusan. Buah pengetahuan baik dan buruk membuat apa? Cara pandang kita itu pusatnya diri sendiri. Apa yang baik menurut saya, apa yang benar menurut saya, apa yang berguna untuk saya, apa yang ada manfaatnya untuk saya. Pertimbangan Tuhan itu hanya pendukung. Materi pendukung. Kalau pas sama ayatnya, saya makin dikuatkan. Tapi kalau beda, kita akan langsung ngomong ini. Kekristenan sekarang kurang relevan ya. Gak up to date dengan hidup zaman sekarang. Ya, ayat-ayatnya itu udah kuno. Iya, karena gak mendukung hawa nafsumu sekarang. Karena hawa nafsu zaman sekarang makin diumbar. Jadi Alkitab akan makin keras terasanya. Kalau zaman dulu mungkin ya orang masih ya sungkan, gak enak apa segala macam. Sehingga gini loh, saudara, Alkitab itu posisinya tidak pernah berubah, tetap sama begitu. Kalau sampai Alkitab terasa begitu keras sekarang, karena kita nabraknya makin keras. Saudara nangkep maksud saya? Jadi bukan Alkitabnya yang salah, tapi kemanusiaan modern zaman sekarang makin melawan kebenaran firman Tuhan. Maka kebenaran firman itu makin terasa, kok gitu ya? Itu problemnya, saudara. Dan manusia mengira Alkitab yang salah, dia yang benar. Wah ini problemnya. Nah, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Terus ayat berikutnya. Wow, tetapi kamu enggak demikian loh. Ya, Gereja Kemuliaan Sion, kamu tidak begitu.
Bilang sama kiri kanannya, kamu nggak begitu loh. 1, 2, 3. Kamu nggak gitu kan? Ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus, itu bedanya kita di ruangan ini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam siapa? Yesus. Yesus ngomong gini, akulah jalan dan kebenaran. Orang dunia bilang gini, tidak ada yang namanya kebenaran absolut. Kebenaran itu relatif. Menurut saya benar, belum tentu benar menurut kamu. Menurut kamu benar, belum tentu benar menurut saya. Jadi sudahlah, jangan memaksakan kebenaran. Biarlah tiap orang punya kebenarannya sendiri-sendiri. Saudara lihat lagi, buah pengetahuan baik dan buruk. Biarlah orang punya kebenarannya sendiri-sendiri. Lah kan kacau, itu yang bikin dunia ini kacau. Karena menurut Rusia dia yang paling benar, makanya dia berhak menyerang Ukraina. Tapi menurut Ukraina, lu gak benar, makanya gua bertahan sampai titik darah penghabisan. Siapa yang benar? Gak jelas, karena masing-masing punya kebenarannya sendiri-sendiri. Saudara, memang betul ada kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu apa? Sudah pernah makan bakmi A apa enggak? Kan merek bakmi ada depannya A ya kebanyakan ya. Acong, acoy, acai, pokoknya semua depannya A gitu lah. Udah pernah makan bakmi A, pip gitu enggak? Oh, udah. Enak banget kan bakminya ya? Biasa aja sih. Selera lupa ya. Tuh kan kebenarannya sendiri. Diaplikasikan ke orang lain gitu kan ya. Enggak sama dengan kebenarannya sendiri, kamu payah. Kan gitu ya. Kalau soal bakmi enak gak enak, itu kebenaran relatif betul. Setiap orang punya seleranya bakmi yang enak seperti apa. Tapi ada yang namanya kebenaran absolut. Kebenaran absolut itu begini, kamu percaya gak percaya, suka gak suka, tahu gak tahu, itu terjadi dan itu kebenaran. Dan Yesus bilang, akulah kebenaran absolut itu. Jadi segala sesuatu yang tidak menurut Kristus, itu bukan kebenaran. Walaupun yang ngucapin expert, jago, berpengalaman, pengetahuannya banyak, tapi kalau tidak menurut Kristus, itu bukan kebenaran. Oke, saudara harus paham ini ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, harus menanggalkan manusia lama. Cara berpikir yang masih dipengaruhi oleh dosa itu harus bersedia untuk dilepas, ditanggalkan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu apa? Dibaharui dalam roh dan pikiran. Saudara harus tanggalkan yang lama dan mulai diperbaharui. Oke, boleh lanjut berikutnya. Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bedanya otak dan pikiran. Itu ya. Sudah siap? Khotbah hari ini kan agak-agak semi-seminar ya. Wah, ada otak dan pikiran apa lagi ini? Saya pikir khotbah hari ini akan Daud lawan Goliat ya. Kok ini? Ya boleh ya. Saya minta tolong 4 orang. Yuk 1, 2, 3, 4. Nah ya, maju ke depan. Yes. Saya memilih 4 orang ini yang memang auranya senyum terus dari tadi ya. Mereka ngerti nggak ngerti, mereka senyum. Mereka ngerti nggak ngerti, mereka manggut ya. Jadi hawanya itu sangat antusias sekali, saudara ya. Coba ini 3 orang ke sana. Nah, karena dia warnanya putih, ya, saya sebut dia adalah si otak. Si otak, ya. Otak kita itu menerima banyak sekali informasi ya. Wah, setiap detik itu kita menerima informasi banyak sekali. Nah, mereka lah informasi contohnya ya 3 ya, tapi sebenarnya banyak. Ya, misalkan boleh datang satu informasi ya, dengerin TikTok, masuk informasi ke dalam otak. Sret di belakangnya ya, kan otak pintunya gitu ya. Wah, ada ketemu siapa ngobrol dapat informasi, masuk lagi informasi. Jreng, wah ada lagi baca-baca dapat informasi, masuk lagi informasi. Nah ini otak kita tuh kayak gitu. Nah ketika terjadi satu peristiwa tertentu, nanti otak akan mulai pilih informasi mana ya kira-kira itu yang pas untuk meresponi peristiwa yang terjadi ini. Gitu ya. Nah otak akan mulai pilih.
Nah, mana di antara informasi ini yang sering dipilih? Coba pilih salah satu, kira-kira mana yang mau dikeluarin ya untuk meresponi gitu ya. Nah, pilih yang hitam ya. Oke, ya kegelapan ya yang dipilih ya. Oh enggak, bercanda. Dia dikeluarkan untuk menghadapi satu situasi gitu ya. Informasi ini dikeluarkan, dipakai menjadi dasar gitu ya untuk memutuskan. Oke, sekali. Masuk lagi informasinya ya. Terjadi peristiwa lagi yang kedua, pilih lagi yang sama. Nah, keluarin lagi, iya dia lagi, keluar lagi, dipakai sebagai dasar lagi, kan gitu ya. Nah, saudara, setelah ini terjadi berulang-ulang, informasi mana yang paling sering dipilih berkali-kali, nanti, boleh masuk lagi, nanti ketika terjadi peristiwa lagi, dia belum milih, si orang ini, si informasi ini udah maju menyodorkan diri. Saya aja. Kan biasanya kamu pilih aku. Saya aja. Sehingga si otak nyaris tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan dia karena dia sudah dipilih berkali-kali. Sudah paham gak? Kalau gak paham saya ulang 77 kali lagi simulasi ini. Ya, sampai otaknya udah kayak gak ada. Sudah paham gak? Informasi yang masuk di kepala saudara, mana yang saudara paling sering pilih, nanti begitu dia udah berkali-kali, dia gak perlu dipilih lagi, dia menyodorkan diri, saya aja. Masalahnya kalau saudara sering pilih kegelapan, ya ini contohnya pas bajunya hitam ya, tapi dia bukan, dia hanya contoh saja. Ya. Nanti kegelapan itu akan terus menyodorkan diri, aku aja, ini aku paling pas untuk situasi ini, aku paling pas. Dan saudara tampak tidak punya pilihan lain, itu yang paling make sense menurut saudara. Itulah otak. Tapi mind, pikiran, akal budi beda. Akal budi adalah sesuatu yang mengintervensi dengan sadar, sebentar, walaupun kamu menyodorkan diri, tapi menurut saya firmannya enggak begitu. Jadi kamu mundur lagi, keluarkan firman. Ini yang disebut diperbaharui dalam pikiran. Dan harus dilakukan berkali-kali, supaya nanti kalau ada situasi tertentu, si kebenaran gantian yang menyodorkan diri. Sehingga otak gak perlu capek mikir lagi. Udah langsung aja otomatis kebenaran muncul meresponi kejadian. Sudah nangkep dari simulasi ini? Oke, boleh tepuk tangan buat mereka berempat ya. Ini yang disebut dengan memperbaharui pikiran, saudara. Waktu saya tinggal sedikit. Cepat, boleh munculkan slide. Saya cepat aja ya, membedakan ya. Pikiran dunia, kejarlah kekayaan, dan penuhi apa yang kamu inginkan dengan hatimu. Itu kata-kata orang dunia. Makanya kalau ikut seminar motivasi, salah satunya adalah gini, bermimpilah sebesar mungkin, apapun yang kamu inginkan gitu ya. Sudah di dalam Kristus ayatnya jelas. Maaf, ini bukan menyinggung apapun, tapi saya akan jelaskan saudara kenapa pemahaman ini penting sekali. 1 Timotius 6 ayat 9 bilang gini, tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, ayat ini gak bilang gini, orang yang mengejar pengen kaya berdosa, enggak loh. Tapi orang yang pengen kaya membuka peluang kepada dirinya untuk dia akan jatuh ke dalam berbagai hal yang menyesakkan jiwa. Waduh, jadi orang Kristen gak enak ya, gak boleh kaya ya. Nah ini salah pikirnya, saudara. Kaya itu kapan sih? Saudara, saya tanya sama saudara. Orang disebut kaya kalau punya duit berapa di rekeningnya? Saya nanya sama saudara. Kalau ada orang di luar sana yang dia di tabungannya cuman punya 5 juta. Lalu dia lihat rekening saudara isinya 50 juta. Menurut orang itu saudara kaya gak? 10 kali duitnya lebih banyak dari saya. Dia orang kaya, betul gak? Tapi orang yang punya 50 juta itu begitu lihat temennya rekeningnya isinya 500 juta, dia gak merasa kaya. Yang kaya adalah temennya yang 500 juta, betul gak? Yang punya rekening 500 juta, lihat saudaranya rekeningnya 5M,
Yang 500 juta nggak berasa kaya. Dia bilang yang 5M ini yang kaya. Begitu terus, muter terus sampai nggak ada ujungnya. Makanya peringkat orang terkaya di dunia selalu berubah. Nggak pernah ada satu orang yang akan terus seumur hidup. Ada yang lama iya, tapi nggak seterusnya. Dan kalau dia di posisi nomor 1, dia mungkin akan gini, gimana caranya ya supaya tetap nomor 1 ya? Wah, harus hasilin lebih kaya lagi, harus lebih banyak lagi. Saudara, pengejaran akan kekayaan adalah pengejaran yang tidak ada finishnya. Makanya orang yang mengejar ke situ capek sekali. Tapi kalau cukup itu beda sama kaya. Kalau cukup itu jelas batasnya. Saudara makan butuh berapa duit, saudara lakukan ini butuh berapa duit. Ada angkanya jelas, tapi kalau kaya nggak jelas. Makanya jangan kejar menjadi kaya, kejarlah menjadi cukup. Kalau lebih dari cukup, itulah namanya berkat, kelimpahan. Lebih dari cukup, pakailah untuk memberkati orang kaya. Memberkati orang lain, sorry. Ya, orang kaya ngapain diberkatin? Udah banyak berkatnya ya. Nggak apa-apa memberkati orang kaya, karena banyak orang kaya stres juga loh. Nah, saudara, kalau saudara punya batas namanya cukup, akan terjadi kelimpahan. Tidak ada orang hidup dalam kelimpahan tanpa dia menetapkan kapan cukup. Nah, orang yang pengen kaya nggak ada batas cukupnya. Makanya dia akan kejar terus, kurang terus, terjatuh dia ke dalam berbagai banyak jerat. Saudara, beda kan dunia sama Kristus? Kalau Kristus tuh pikirannya gini loh, pengen saudara itu aman. Pengen saudara tuh hidup itu nggak ribet. Tapi kalau dunia, nggak apa-apa ribet asal apa yang aku inginkan dapat. Masalahnya setelah saudara ribet, nggak dapat juga apa yang saudara inginkan. Wah, stres sekali hidup. Nah itu dia, saudara. Kapan-kapan kalau saya punya kesempatan saya bahas ini lebih dalam, waktunya nggak cukup. Saya mau bahas satu lagi yang lebih mengerikan, boleh dimunculkan? Ini pikiran orang dunia. Ini hidup saya berhak memutuskan untuk diri saya sendiri. Ini adalah pola pikir yang dipakai untuk kaum penyuka sesama jenis, yang menikah sesama jenis. Di Indonesia ada satu kampus bikin seminar yang mengadakan kayak semacam kegiatan kemahasiswaannya gitu ya. Mereka bikin seminar. Isi seminar itu adalah memaparkan bahwa pernikahan sesama jenis adalah hak asasi manusia yang harus dibela. Judul seminarnya ini, hidup saya, keputusan saya, hidup saya, tubuh saya, hak saya. Itu judul seminarnya. Alkitab nggak bilang gitu. Alkitab bilangnya, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku. Kristus. Jadi apa maunya Kristus, bukan maunya saya. Kalau maunya saya, banyak yang menyesatkan nanti. Maunya Kristus. Loh itu loh saudara. Beda sekali. Makanya kalau saudara nggak segera memperbaharui dengan yang kanan, saudara nanti ada di dunia yang seperti ini. Saudara lama-lama bingung, iya juga ya. Kan ini hidup kita, ngapain kita nggak boleh ya? Kan ini tubuh saya sendiri, saya mau makan apa, ya suka-suka. Kalau stroke ya saya stroke sendiri kan, nggak ngerepotin situ kan. Ngerepotin lah, minimal dokter, suster kan direpotin gara-gara kita masuk rumah sakit. Tapi maksudnya gini, banyak orang menilai gini, this is my life, so what? Nggak usah ngurusin hidup saya. Padahal Tuhan bilang, hidupmu adalah milik Kristus. Oke? Lalu pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki pikiran Kristus itu, supaya saya tidak dijebak oleh dunia, sehingga hidup saya itu dihancurkan oleh dunia. Ada 3, cepet ya, dalam waktu 13 menit. Boleh pemain keyboard? Block chord aja gitu ya. Bagaimana cara hidup dengan pikiran Kristus? Boleh dimunculkan. Yang pertama saudara, tidak ada pilihan lain. Saudara harus menjadikan firman Tuhan itu kompas. Saudara tahu kompas ya? Dia yang menentukan arah utara itu kemana, the true north, gitu ya, utara yang sejati. Pengembara pada zaman dulu, mereka pakai kompas itu untuk menentukan arah, kemana arah yang benar, ya kan? Nah, firman Tuhan tidak bisa ditawar, dia adalah kompas. Kalau saudara nggak percaya dengan firman Tuhan, itu problem, itu awal problem. Banyak orang menjadi Kristen tapi tidak mempercayai firman Tuhan, itu mengerikan. Survei di Amerika, dari seluruh orang Kristen yang ada di Amerika,
Hanya 19% yang benar-benar percaya bahwa Alkitab itu benar, valid, dan menjadi dasar pegangan hidup. Hanya 19%. Saya nggak tahu di Indonesia karena di Indonesia jarang bikin survei. Orang Amerika yang suka riset survei. Tapi pertanyaan buat saudara begini. Saudara benar-benar percaya nggak? Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu semua perkataan Tuhan yang valid, solid, dan berlaku untuk hidup kita. Ada orang bilang begini, wah kalau ini benar pastor, yang harta orang fasik dipindahkan itu loh, itu benar itu. Ya, itu Alkitab, itu ayat itu benar ya. Apa yang kamu minta akan diberikan ya. Lebih dari apa yang pernah didengar, dilihat, muncul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Itu benar itu ya. Tapi kalau ampunilah 70 kali aja, nggak relevan pastor. Ini mah kalau menurut mental health udahlah hancur mental health kita ya. Suruh ngampunin terus. Sudah lihat. Ya. Pertama saudara harus benar-benar memegang Alkitab firman Tuhan itu solid. Makanya saya pernah bikin kelas Corrupted Bible judulnya. Itu satu sesi menjawab pertanyaan apakah Alkitab itu sungguh-sungguh valid enggak? Terjadi penyelewengan enggak? Waktu diturunkan dari mulut ke mulut itu ada penyimpangan enggak? Bagaimana kita bisa percaya Alkitab yang usianya ribuan tahun? Sementara kita nggak bisa membuktikan kevalitannya. Itu satu sesi khusus untuk menjawab pertanyaan itu. Supaya orang baca Alkitab nggak ragu lagi. Kapan-kapan ya, undang saya bilang kemarin 72 kali lagi. Nanti saya akan bahas kenapa Tuhan itu suruh bangsa Israel memusnahkan tanah Kanaan ya, wanita dan ternak. Apa kok Tuhan jahat sekali? Macam-macam. Itu semua akan dibahas dan semua dasarnya cuma satu, kasih Tuhan. Kita akan ketemu nanti, air bah dan sebagainya. Itu gunanya apa? Supaya kita waktu baca Alkitab tidak ragu lagi bahwa itu kebenaran. Dan dasar dari semua kebenaran itu kasih Tuhan. Saudara harus jadikan firman Tuhan kompas. Apapun yang saudara dengar, comparisonnya harus Alkitab tolok ukurnya. Firman Tuhan tolok ukurnya. Jangan dibalik. Alkitab dipakai untuk support pikiran manusia. Bukan, dibalik. Pikiran manusia di-compare kepada firman Tuhan. Makanya ayatnya boleh dimunculkan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara kalau punya pelita, saudara akan lihat jalan ini benar apa enggak. Jalan ini berlubang atau enggak. Tapi kalau saudara pakai pelitanya yang lain, merek abal-abal, namanya pelita tapi enggak terang, saudara tetap akan kejeblos juga. Firman Tuhan itu pelita. Berikutnya, saudara harus terus terhubung dengan Roh Kudus setiap saat. Caranya bagaimana? Setiap saat saudara ingat, saudara harus gini loh, oh Tuhan thank you ya. Wah Tuhan ini orang kok nyolot banget ya, aku mesti gimana ya Tuhan ya sama orang ini ya. Tuhan badanku capek banget hari ini habis kerja macam-macam. Oh Tuhan, teler banget, capek banget. Terus ngobrol dengan Tuhan setiap saat. Sudah terkoneksi dengan Roh Kudus. Kok kayak orang gila ya pastor? Enggak gila saudara. Justru itu yang saudara harus lakukan, berkomunikasi dengan Roh Kudus terus. Loh emang Roh Kudus bisa diajak ngobrol? Bisa saudara. Ini ayatnya. Apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa saudara? Karena tidak semua jawabannya literally ditulis di Alkitab. Kadang-kadang kita bingung juga, ini boleh apa enggak, di Alkitab dicari kok enggak ada. Saat itulah Roh Kudus menuntun kita dengan hikmat situasional. Atau Roh Kudus akan menuntun kita untuk memahami ayat tertentu yang berkaitan dengan kejadian itu secara tidak langsung. Saudara butuh Roh Kudus. Makanya kalau diajak doa puasa aja gak mau, susah saudara konek sama Roh Kudus. Saudara diajak doa, diajak nyembah, diajak baca Alkitab, saudara gak mau. Gimana cara saudara konek sama Roh Kudus? Saudara saya tahu khotbah hari ini lumayan berat. Beberapa wajahnya udah mulai berkerut. Ya, seperti cukup pastor kami tersiksa, cukup pastor gitu. Tapi sudah saya perlu sampaikan ini. Karena kekristenan hari ini kalau tidak dibangun dengan keras, sudah akan habis oleh dunia ini. Dunia begitu masif untuk menghancurkan hidup kita. Maka kita juga harus keras berdiri di atas kebenaran saudara. Ngobrol dengan Roh Kudus setiap saat. Dia akan menuntun.
memimpin kepada seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa di surga berkata-kata loh saudara, berarti ngobrol kan? Ya kan? Dia gak pakai bahasa isyarat, gimana bahasa isyarat? Lihat dia aja gak bisa. Dia akan berkata-kata lewat hatimu. Makanya hatimu harus terus dibawa ke Kristus, dibereskan terus, murni, supaya Roh Kudus bisa ngomong. Wah saudara sayang, kalau sudah baca Kisah Para Rasul, itu Paulus tuh keren banget. Ada satu kata di ayat Alkitab yang bikin saya sampai hari ini tuh, Tuhan aku pengen jadi kayak orang ini. Ada satu kalimat di Kisah Para Rasul gini, Roh Kudus menyuruh Paulus untuk pergi ke kota itu. Dan pergilah Paulus ke situ. Hebat gak sih saudara? Disuruh oleh Roh Kudus. Begitu dekatnya Paulus dengan Roh Kudus, sampai dia tahu Roh Kudus menyuruh dia. Bisa gak kita sampai di level itu? Bisa saudara. Kejar kekristenan yang seperti itu. Sudah lagi konflik sama pasangan saudara, kalau hati saudara terus melekat pada Roh Kudus, pada Kristus, pada Allah Bapa, Roh Kudus nanti bisa ngomong, bisa nyuruh saudara. Satu kali saya berantem sama istri saya. Ini yang ikut sesi Sabtu kemarin, ini beda berantemnya. Lain. Jadi kami banyak sesi berantemnya, ya. Saya ceritakan satu-satu, makanya 72 kali lagi gak cukup kayaknya. Satu kali kami berantem. Kami tuh kalau berantem gak tahu kenapa selalu tengah malam. Jam 1 pagi, dia perang dingin lagi. Wah, sampai jam 3 pagi gak berhenti. Tiba-tiba, wah ini aneh banget. Roh Kudus ngomong dalam hati saya, Iwan turun, kan kamar kami di lantai 2. Saya suruh turun ke lantai 1. Turun ke lantai 1, ngapain Tuhan? Cross trainer. Jadi saya tuh dibawa ada alat olahraga cross trainer itu loh. Cross trainer. Hah? Ini jam 3 pagi Tuhan. Saya lagi berantem sama istri saya. Kok saya suruh cross trainer? Udah turun aja. Saya turun, 30 menit saya kayak orang gila cross traineran jam 3 pagi saudara. Wow, berkeringat 30 menit. Habis itu saya naik, saya mandi air dingin. Sudah tahu gak apa yang terjadi? Begitu keluar dari kamar mandi, itu 2 jam saya gak ngomongan sama istri saya. Begitu keluar dari kamar mandi, saya tuh kayak hati saya tiba-tiba berubah. Terus saya datengin istri saya minta maaf. Maaf ya saya, 10 menit selesai. Kami tidur. Setelah 2 jam lebih, gak selesai-selesai. Cuman cross trainer, mandi, minta maaf, ngobrol 10 menit, tidur kami selesai. Dalam hati saya kok gak dari tadi aja ya. Kok lama banget. Sudah kalau dipikir-pikir kadang kan gini, apa urusannya, apa hubungannya? Sudah don't try this at home ya. Nanti kalau ada pasangan yang bertengkar, jangan cross trainer loh ya. Kalau gak disuruh Roh Kudus. Nanti, wah kata pastor itu cross traineran, aku juga. Habis itu kok makin bete ya. Nah, itu salahnya Anda sendiri. Roh Kudus bisa meminta kita melakukan hal-hal yang unik, tapi kadang-kadang itu tepat pada saat itu. Saudara, kekristenan itu hidup. Kekristenan itu gak mati saudara. Kita tidak menyembah Allah yang mati yang gak bisa ngomong sama kita. Allah yang kita sembah berkata-kata kepada kita saudara. Dia ngobrol, dia dekat dengan kita. Aduh ayatnya banyak tuh ya. Dia tidak jauh dari kita saudara. Kalau saudara tiap saat kepalanya dipenuhi firman, lalu sudah connect sama Roh Kudus terus. Roh Kudus menuntun saudara. Lama-lama cara berpikir saudara kayak Kristus. Ditutup yang ketiga. Wih pas 3 menit lagi. Saya senang kalau saya itu on time. Tinggal dalam komunitas orang benar saudara. Jangan sendirian, gak bisa sendirian. Saudara harus tinggal di dalam komunitas orang benar. Kenapa? Karena butuh orang lain untuk juga mengamati benar gak kamu dengar suara Roh Kudus. Jangan-jangan itu suara roh kuda, bukan Roh Kudus. Ya. Ada yang sharing di home soalnya ya. Kemarin Roh Kudus bicara sama saya. Saya disuruh cari istri kedua katanya. Loh, ini suara Roh Kudus dari mana? Nah itu butuh komunitas orang benar untuk memeriksa. Itu suara Roh Kudus bukan. Ada orang bilang begini, saya sedang Bible study, bahasanya Bible study ya.
Selama 1 bulan tuh saya Bible study, saya menemukannya. Abraham istrinya banyak, Daud istrinya banyak, Salomo apalagi sangat banyak. Ya, ternyata Tuhan itu mengizinkan kita punya istri banyak ya. Dan hamba-hamba Tuhan ini tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa walaupun istrinya banyak. Jadi saya mendapat pemahaman kebenaran firman Tuhan. Kita boleh ya poligami. Wah, itu butuh komunitas orang benar untuk men-shape. Sudah tahu maksud saya kan? Nah, makanya di sini dikatakan, boleh ayat terakhir. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi Roh Kudus yang tadi yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang juga sama-sama punya Roh Kudus yang sama. Komunitas orang benar itu bukan yang agamanya sama, bukan hanya karena kita sama-sama orang Kristen lalu kita disebut komunitas orang benar, bukan. Tapi yang sama-sama punya Roh Kudus yang sama. Nah, obrolan mereka nanti akan tentang hal-hal yang rohani. Dan orang yang gak punya roh yang sama akan bilang gini, ini obrolan apa sih, kok gak penting banget ya. Ngomongin Tuhan, ngomongin kasih, berdialog dengan Roh Kudus. Mereka akan menganggap itu sebagai sebuah kebodohan. Karena mereka tidak punya roh yang sama. Saudara, tidak semua orang Kristen akan hidupnya berrohani. Tapi saya berdoa orang-orang yang ada di ruangan ini menjadi orang yang berrohani. Tinggal dalam komunitas yang isinya juga orang-orang yang rohani. Amin saudara. Lakukan 3 langkah ini. Saudara akan dituntun oleh Roh Kudus berjumpa dengan kebenaran. Saudara akan bisa membedakan, wah ini gak benar, ini salah, Tuhan gak mau lakukan seperti ini. Sensemu akan tajam. Karena engkau hidup di dalam pikiran Kristus. Nanti berkat, janji, segala sesuatu, kepenuhan di dalam Kristus terjadi dalam hidup saudara. Saudara mungkin belum tentu kaya menurut ukuran dunia, tapi saudara hidupnya berlimpah-limpah. Selalu ada yang keluar dari hidup saudara. Orang diberkati oleh hidup saudara. Dan mereka bilang begini, kok kamu hebat ya? Kok kamu bisa ya lakukan kayak begitu? Karena kuasa Kristus terjadi dalam hidup saudara. Daripada saudara menjadi orang yang sangat kaya. Saudara tahu gak Elon Musk sempat jadi orang nomor 1 terkaya di dunia kan? Dia pernah nge-tweet, Twitternya begini saudara bunyinya. Kalau memang saya harus masuk neraka, gak apa-apa. Saya masuk neraka juga fine-fine aja. Saya yakin di sana banyak orang hebat. Saudara, Twitternya seperti itu. Buat apa saudara menjadi seperti dia? Begitu kaya. Tapi saudara, di hadapan Tuhan berantakan. Lebih baik kita tidak dipandang kaya oleh dunia, tapi hidup kita berlimpah. Wah, terus keluar dari hidup kita menjadi berkat buat orang lain, saudara. Nggak apa-apa, saudara. Punya uang banyak itu nggak apa-apa. Yang jadi problem adalah jangan sampai uang yang banyak itu mengikat saudara, menjauhkan saudara dari Tuhan. Saudara harus hidup di dalam Kristus, amin.